Halo kawan Kaliber, bagaimana Anda hari kemarin itu? Banyak yang kecewa, banyak yang kaget, atau banyak yang sudah menduga peristiwa sebelumnya ini. Gitu. Tapi saya sapa dulu ya. Mudah-mudahan Anda semua kawan Kaliber itu sehat walafiat dan tetap semangat hari ini meskipun kemarin banyak yang kecewa, banyak yang menunggu tanpa kepastian. Saya juga menyapa Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, Halo, Mas Yudi dan kawan Kaliber semua dimanapun Anda berada. Senang sekali kita setia hadir menemani Anda untuk mengupas, menganalisa berita-berita politik di tanah air. Dan kalau ngelihat wajahnya Mas Edi ini kecapean nungguin live streaming. pengumuman kayaknya kemarin. Tapi ternyata pengumumannya tidak jadi diumumkan. Sampai 2 jam nggak ada kabar, ya udah saya ganti channel aja lah. Tapi topik itu kemarin jadi apa trending mas ya, kalau di medsos itu jadi trending. Dan kalau di media mainstream misalnya televisi itu ratingnya tinggi nih. Di media web portal juga trafficnya juga paling tinggi ini. Jadi memang eh, animo masyarakat terhadap Pilkada DKI ini luar biasa ini. Apalagi yang disebut adalah Anies Baswedan ini. Dan hari ini kita juga masih membicarakan itu, Mas. Masih tentang Pilkada Jakarta dan Anies Baswedan ya. Ya, saya ambil dari cnnindonesia.com. Batal usung Anies, Mega disebut pilih Pramono Rano Karno di Pilgub DKI. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut batal mengusung Anies Baswedan di pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024. Bendahara Umum PDIP Oli Dodo Kambe menyebutkan partainya lebih memilih kader mereka Pramono Anung Rano Karno untuk maju. Anies yang sebelumnya hadir di DPP juga tak muncul saat pengumuman. DKI Pramono Rano, kata Oli melalui pesan singkat hari Senin kemarin. Belum diketahui alasan Mega batal mengusung Anies. Ketua Badan Pemenangan Pilkada PDIP Adian Napitupulu juga enggan bicara saat ditanya kabar tersebut. Mega sebelumnya dikabarkan bakal mengusung Anies di Pilkada DKI berpasangan dengan Rano. Anies juga sempat hadir di kantor DPP PDIP pada pengumuman gelombang ketiga calon kepala daerah hari Senin kemarin. Foto yang diterima cnnindonesia.com, Anies juga telah disandingkan dengan Rano. Anies datang ke DPP setelah bertemu ibunya dan mengenakan batik merah muda. Nama Pramono sendiri adalah salah satu nama yang digadang-gadang bakal diusung PDIP di Jakarta selain nama Anies Baswedan dan Cahayapurnama alias Ahok. Pramono sekarang menjabat sekretaris kabinet di pemerintahan Jokowi. Tiba-tiba nama Pramono Anung, bukan Ahok. Kalau menurut Mas Indra gimana? Ya, menarik sih manuvernya PDIP ini ya terus terang cukup mengejutkan, Mas. Karena eh, agak berbeda dengan berita yang saya terima. Bahkan hari Minggu malam itu saya masih bertemu Mas Anies. Saya masih bertemu Mas Anies dan apa yang beliau sampaikan itu kelihatan percaya diri banget dan sepertinya akan yakin kalau hari Halo? Senin itu akan diumumkan secara resmi oleh PDIP menjadi calon gubernur gitu. Jadi ada keyakinan itulah. Makanya pagi-pagi pun saya nge-tweet kan gitu. Saya nge-tweet yang cukup rame. Mas Edi juga lihat kan kalau jam 11 nanti Mas Anies akan bertemu dengan Bu Mega, agendanya begitu dan jam 1 itu kan memang sudah jadwal pengumuman calon kepala daerah yang diusulkan oleh PDIP. Tapi info yang saya terima, memang Mas Anies datang ke DPP PDIP, tetapi ini harus dikoreksi ya, karena saya tidak berada di tempat, jadi tidak tahu persis. Infonya, bahkan Bu Mega tidak berkenan menemui beliau. Dan itu juga terlihat pada saat
pengumuman calon kepala daerah itu responnya Bu Mega atau gesturnya kan gestur orang yang moodnya nggak baik kan gitu, moodnya nggak gembira kan gitu. Bahkan berapa kali Bu Airin ditegur, termasuk walaupun sambil bercanda tapi Pak Ahok juga ditegur kan masalah selotip itu mulut kan gitu. Jadi sepertinya memang dan apa yang disampaikan Bu Mega kan kelihatan agak emosional ya. Artinya sepertinya moodnya tuh bukan mood yang gembira. Ini rekaan saya ya, perkiraan saya, analisa saya kemungkinan dan ini sebenarnya sudah kita bahas, Mas, di video kita beberapa hari yang lalu, memang menjebatani antara Mas Anies dengan Bu Mega ini bukan hal yang mudah. Banyak hal-hal yang membuat Bu Mega itu tidak berkenan untuk mengusung Mas Anies. Kita bahas mulai dari ya apa pendukungnya Mas Anies itu lebih berat di eh, ujung kanan, ya kan, sedangkan PDIP Bu Mega tuh di ujung kiri. Belum lagi peristiwa 2017 yang menurut Bu Mega itu melukai hati Bu Mega dan hati banyak orang Indonesia lah dengan dugaan kemenangan Pilgub Jakarta itu menggunakan politisasi agama, politik identitas, bahkan sampai Pak Ahok itu di penjara, itu hal-hal yang mungkin tidak mudah dilupakan oleh Bu Mega. Belum lagi Bu Mega juga ada trauma masalah, ini disebutkan berapa kali kan, masalah orang yang cuma dompleng aja kan gitu. Ya kan? Jadi yang rohnya bukan roh PDIP, tetapi manfaatkan PDIP untuk kekuasaan, untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Nah, makanya Bu Mega ini ingin betul-betul orang yang akan beliau tunjuk, orang yang akan beliau percaya itu adalah orang-orang yang dekat dan Bu Mega tahu persis bagaimana dan kemungkinan untuk mengkhianati Bu Mega itu kecil. Nah, ini yang sepertinya terjadi sehingga nggak tahu berapa banyak orang menunggu nih karena juga saya tahu model kayak Mas Edi ini banyak yang mantengin YouTube-nya PDIP terus-menerus nih, tapi ternyata nama Anies Baswedan atau nama calon gubernur Jakarta itu nggak muncul-muncul. Walaupun kemarin itu kan istilahnya hari terakhir sebelum pendaftaran. Hari ini kan sudah pendaftaran, Mas. Kita punya waktu 3 hari, 27, 28, sampai terakhir itu 29 Agustus, pendaftaran calon kepala daerah. Nah, ini akan Masih menarik. ada waktu besok juga, hari ini dan besok berarti. Hari ini, besok, dan lusa, kan? Ya, oh 27, ya. 28, 29. Jadi 3 hari lah. Ini punya waktu untuk mengkonsolidasi dari sisi PDIP, ya kan, untuk mengusung siapa calonnya di Pilkada Jakarta. Nah, jadi kabarnya memang Mas Anies itu hanya ditemui oleh Bang Rano Karno gitu. Jadi hanya ngobrol dengan mereka berdua, bahkan ada fotonya kan. Padahal Mas Anies sudah menggunakan batik warna merah, udah pede banget lah kan gitu. Dan malam sebelumnya pun apa yang beliau sampaikan terlihat seperti itu, kayak beliau tuh gembira dan sepertinya yakin akan berlayar. Tapi tidak mudah ini kan apa ya, meyakinkan Bu Mega kalau memang Mas Anies ini adalah calon yang tepat untuk diusung oleh PDIP. Nah, justru malah sepertinya dengan banyak pihak yang mendorong-dorong supaya Mas Anies diusung, itu yang justru membuat Bu Mega jadi kesel. Kayaknya gitu ya kan gitu. Kok saya disuruh-suruh gitu. Saya kan ketum, saya kan punya hak prerogatif kan gitu. Itu kan juga keluar, Mas. Di dalam pernyataan beliau itu kan keluar semua, walaupun tidak langsung tertuju ini hubungannya dengan Pilkada Jakarta, tapi kan
menyebutkan kalau beliau itu ketum, beliau itu punya hak prerogatif, beliau itu bisa mengatur arah partai, itu kan muncul, Mas. Jadi ini yang kita lihat. Jadi teman-teman di PDIP sepertinya berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani bagaimana Mas Anies dengan Bu Mega, tapi sepertinya Bu Mega punya pandangan yang berbeda dan masih belum percaya kalau Mas Anies adalah sosok yang tepat untuk diusung oleh PDIP, sehingga tidak berkenan menemui. Dan sepertinya ya kalau melihat kondisi sekarang ya Mas Anies nggak bisa berlayar. Karena saya nggak yakin ada partai lainkah yang mau berubah gitu. Partai-partai kecil yang memang sudah mengusung seperti Partai Buruh, Partai Umat, kemarin juga kalau nggak salah ada pernyataan Hanura. dari Hanura, itu nggak cukup gitu, nggak cukup 7,5% lah. Jadi seperti tidak bisa berlayar. Ya. Bahkan misalnya Partai Nasdem yang pada saat kongres, di pembukaan kongres itu juga mengundang Mas Anies juga hadir di sana. Kemarin itu Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya juga menyampaikan kalau tidak berubah. Gitu. Artinya Anies Baswedan tetap menjadi sahabatnya Nasdem, tetapi untuk pilkada kali ini Nasdem tidak mengusung Anies Baswedan di Jakarta. Jadi sudah fix dengan Ridwan Kamil Suswono. Demikian juga sepertinya dengan PKS, PKB, dan partai-partai lain yang ada di Kim Plus ini. Itu Mas, Ya. kira-kira update-nya yang ada sekarang. Ada banyak spekulasi tentang batalnya PDIP mengusung Mas Anies Baswedan. Ada yang bilang sandra hukum itu yang menjadikan Bu Mega itu menganulir atau membatalkan pencalonan Anies Baswedan. Ada Hasto atau suaminya Puan yang dulu pernah disebut-sebut terlibat kasus BTS gitu ya. Eh, Sebetulnya kalau misalnya tidak ada tekanan-tekanan itu pada menit-menit terakhir, itu kan orang-orang PDIP bisa menginformasikan itu kepada Mas Anies Baswedan kemarin-kemarin gitu. Jadi tidak disuruh datang dengan sudah berpakaian merah, tapi diprank gitu. Itu kan memalukan Mas Anies itu sebetulnya. Ini sebetulnya kalau menurut Mas Indra, apa yang terjadi pada hari-hari sebelumnya dan apa yang pula terjadi pada menit-menit bahkan detik-detik terakhir sebelum Bu Mega naik ke mimbar untuk mengumumkan apa namanya pasangan-pasangan di Pilgub versi PDIP ini. Ya, kalau kita melihat dari pertemuannya Mas Anies dengan DPD PDIP Jakarta, ya kan, itu kan terjadi beberapa hari yang lalu ya. Kan bisa kita lihat di tayangan TV maupun YouTube di berbagai channel itu terlihat begitu cair, gembira, ya kan. Artinya terlihat memang ada keakraban antara kader-kader PDIP yang hadir pada acara itu dengan Mas Anies. Jadi sepertinya sih kalau saya justru melihat memang banyak kader PDIP yang yakin dengan Mas Anies untuk bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Jadi dari sisi kepentingannya, Mas, hitung-hitungan politiknya, ya kan, kalau mengusung Mas Anies Baswedan, PDIP menang di Jakarta. Karena kita juga sudah bahas kan, surveinya paling tinggi. Melawan Kang Emil, itu jauh surveinya. Belum lagi memang kita lihat basis-basisnya pendukung Mas Anies Baswedan di Jakarta kan sangat kuat. Buktinya kemarin yang nungguin banyak kan gitu. Betul-betul kuatlah basis pendukungnya Mas Anies di Jakarta. Jadi potensi untuk menang itu besar sekali. Dan itu yang pastinya dilihat oleh kader-kader PDIP. Daripada misalnya kalau yang seperti berita kita bahas hari ini,
mau mengusulkan Pak Pramono Anung dengan Bang Rano Karno. Kan surveinya kecil sekali Pak Pramono Anung, bahkan nggak pernah muncul sebagai calon kepala daerah. Apa bisa memenangkan kontestasi pilkada melawan Kang Emil yang surveinya nomor 3, ya kan? Itu kalau dari sisi hitungan elektoralnya yang membuat kader-kader PDIP tentunya mendorong Mas Anies untuk diusung oleh PDIP. Jadi saling membutuhkan lah. Mas Anies butuh PDIP untuk berlayar sebagai gubernur, dan PDIP juga membutuhkan Anies Baswedan untuk menang di Jakarta. Nah, tetapi kan seperti juga kita bahas, tidak mudah untuk meyakinkan seorang Megawati Soekarno Putri. Beliau punya pandangan sendiri, beliau punya perhitungan sendiri, pertimbangan sendiri, dan itu yang sepertinya gagal dilakukan oleh kader-kader PDIP maupun Mas Anies Baswedan sendiri. Jadi terlepas dengan misalnya ada kasus hukum dan lain sebagainya, tetapi kalau menurut saya sih lebih ke memang Bu Meganya masih belum serak, masih belum berkenan ya. Walaupun memang beliau tahu kemungkinan menangnya tinggi. Tapi kan di sini kita bisa lihat berarti Bu Mega tidak hanya bicara tentang kemenangan. Mungkin belajar juga dari pengalaman yang beliau sudah alami kan. Berapa kali beliau mengusung orang yang menang mulai dari level wali kota, gubernur, sampai presiden. Anaknya juga didorong jadi wali kota, menantunya jadi wali kota. Semuanya menggunakan kendaraan PDIP, tapi akhirnya justru Bu Mega merasa sangat dikhianati oleh mereka-mereka ini. Makanya muncul kata, rohnya harus PDIP, jangan cuma dompleng aja. Kan itu. Nah, Ya, ini sepertinya Bu Mega masih menilai Mas Anies ini kalau diusung itu cuma dompleng aja dan bisa terulang lagi pengkhianatan terhadap Bu Mega. Itu lebih lebih ke ya. sana Mas dibanding dihubungkan dengan sandraan kasus lah yang seperti Mas Edi Ya. sampaikan. Ada yang menarik dari nama Pramono Anung ini kan eh, populer juga enggak ya di mata warga Jakarta, populer juga enggak, elektabilitas juga enggak gitu ya. Kenapa Bu Mega lebih memilih Pramono Anung untuk menjadi calon DKI 1 dibanding Rano Karno aja? Meskipun dia tidak ada elektabilitas, tetapi popularitas kan sangat dikenal, gitu kan. Jadi dan kita tahu bahwa Pramono Anung sekarang masih aktif sebagai Menteri Sekretaris Kabinet di kabinetnya Jokowi yang tidak direshuffle. Nah, ini apakah ada sesuatu gitu ya? Kenapa nama Pramono Anung yang diajukan? Ya, ini agak agak mengherankan juga karena kalau kita bicara dari hitung-hitungan elektoral, ya sebetulnya PDIP lebih baik mengusung BTP kan, Basuki Cahayapurnama dan Rano Ya, Karno misalnya. ya, Itu bisa kena banyak lah, artinya dari yang non Muslim, dari kaum minoritas, dari Ahokers pun masih banyak ya, surveinya nomor 2. Tapi juga yang golongan Muslimnya, Betawinya itu bisa ini oleh Bang Rano Karno kan. Tapi ini juga cukup mengejutkan. Tapi kan ini belum pasti, Mas, baru rumor kan. Belum belum pasti baru rumor kalau Pak Pramono Anung yang didorong kan. Itu mungkin ya karena beliau menjadi sekretaris kabinet, banyak info-info dalam yang beliau tahu yang bisa juga menjadi senjata dalam proses pilkada kan. Nah, kita belum tahu dan kita lihat di luar pilkada sendiri eskalasi masyarakat unjuk rasa eh, terhadap ketidakpercayaan terhadap pemerintah kita ini semakin meninggi kan, dan itu tidak hanya terjadi di Jakarta tapi di berbagai daerah seperti kemarin agak ricuh di Semarang lagi kan, dan banyaklah itu juga yang mungkin menjadi pertimbangan juga kalau Pak Pramono Anung sebagai sekretaris kabinet itu punya info-info dalam nih kan gitu, yang bisa dimanfaatkan lah untuk kepentingan itu. Tapi ya sekali lagi ini kan belum fix Mas.
Kita tunggu saja antara kalau nggak hari ini, besok atau lusa paling akhir, ya, siapa yang akan maju di Jakarta dan diusung oleh PDIP. Ini tidak menutup kemungkinan bisa saja di hari terakhir misalnya Bu Mega berubah pikiran, akhirnya mengusung Mas Anies Baswedan, atau juga dari sisi Mas Aniesnya juga berkenan misalnya menjadi kader PDIP, bisa jadi itu berubah. Nah ini yang kita tunggu saja. Jadi buat kawan Kaliber pantengin terus lah Ya. podcast Kaliber ini, karena kita akan mengupas dan mengulas, menganalisa berita-berita yang terkini. Ya. Saya ingin tahu juga analisis Mas Indra. Ini sebetulnya PDIP itu kan punya dua jagoan sebetulnya. Yang pertama Anies Baswedan yang sudah bersedia ya karena kemarin datang ke DPD DKI, PDIP DKI. Yang kedua adalah nama Ahok, gitu ya. Jadi elektabilitasnya nomor satu berdasarkan survei ya, nomor satu Anies Baswedan, nomor kedua Ahok. Ini yang ada di kubu PDIP sekarang ini. Tapi tidak digunakan senjata itu, justru memilih Pramono Anung. Apakah ini ada sebagian kecurigaan gitu, apakah sengaja PDIP atau Bu Mega dalam hal ini mengalah dalam pilkada Jakarta kali ini? Ya nggak ada manfaatnya kan kalau mereka mengalah kan gitu. Justru kan mereka harus berupaya menang. Dan itu juga yang kenapa banyak kader PDIP mulai dari DPD DKI Jakarta itu kan yang mendorong supaya Mas Anies yang maju. Karena keinginannya untuk menang. Buat apa maju pilkada buat kalah kan? Pasti kalau bertanding inginnya menang. Nah, tadi Mas, kalau saya sih memang harusnya mengusung Pak Ahok aja, BTP aja, Basuki Cahayapurnama, tetapi tiba-tiba yang muncul kan nama Pak Pramono Anung. Makanya Pak Pramono Anung ini apakah hanya sebagai apa ya istilahnya cover saja, karena kan belum resmi ini, ya Ya, kan? Belum disebutkan, belum didaftarkan. Tapi saya yakin ya PDIP sebagai layaknya partai politik yang tentunya ingin untuk menang, ya pasti akan mengusung kader terbaiknya atau calon terbaiknya yang untuk kepentingan PDIP ya. Kita lihat aja Mas, gitu. ya, Kita belum tahu ada dinamika apa dan kenapa nama ini yang muncul, karena nama beliau ini kan tadi seperti Mas Edi bilang nggak pernah dibahas oleh warga Jakarta atau warga Indonesia lah sebagai salah satu calon kuat kepala daerah kan gitu. Dan ya, dari info yang saya dapatkan pun Pak Pramono Anung sendiri bukan orang yang berminat untuk menjadi kepala daerah gitu. Jadi menteri nggak masalah, tapi kepala daerah itu urusan yang berbeda. ya. Jadi kawan Kaliber, video ini kami rekam pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 6.15 pagi. Jadi kalau misalnya waktu tayang itu sudah ada perubahan pada pencalonan gubernur DKI versi PDIP, itu harap dimaklumi ya, karena perubahan semakin cepat, semakin hari semakin cepat. Ini tinggal 2 hari lagi, tetapi perubahan itu bisa per menit bahkan per detik. Seperti kemarin itu per detik. Mas Anies sudah ada di DPP, Bu Mega sudah mau naik ke mimbar, tetapi perubahan itu begitu drastis dan banyak yang merasa diprank. Orang Jakarta bahkan orang Indonesia itu banyak yang diprank dengan rencana-rencana pengumuman Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI dari PDIP ini. Jadi kawan Kaliber, kita ikutin terus apa yang terjadi di pendaftaran KPU nanti hari ini, besok, dan lusa. Ada 3 hari kesempatan kita mengikuti terus, bahkan kita terus mengikuti perkembangannya, bisa berganti-ganti nanti pasangan yang diajukan oleh PDIP. Yang jelas kami terus akan mengupdate, dan bukan berarti kami ketinggalan kereta, bukan berarti kami ketinggalan informasi, tetapi memang recording ini, rekaman video ini memang kami lakukan pada pagi hari. Mudah-mudahan belum ada perubahan sampai kami record lagi besok ya, Mas Indra. Terima kasih Mas Indra.
Ya. Terima kasih Pak Kaliber. Kami tunggu komentar-komentar Anda tentang siapa sih pasangan ideal yang pantas dimajukan oleh PDI Perjuangan untuk menjadi Gubernur DKI mulai tahun 2024 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.